Korupsi waktu adalah sikap mengabaikan tanggung jawab, menunda pekerjaan, atau menggunakan waktu yang seharusnya produktif untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Korupsi tidak hanya soal uang. Ada bentuk korupsi yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu korupsi waktu. Menunda dan menyalahgunakan tugas adalah contoh nyata yang merugikan diri sendiri, teman, bahkan kampus. Bentuk kecurangan yang sering dianggap biasa, padahal dampaknya besar bagi diri kita, kampus, bahkan bangsa. Korupsi waktu dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja akademik kita. Ketika kita menunda-nunda tugas, kita dapat kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan memenuhi deadline. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan motivasi. Menunda berarti mengorbankan kualitas. Waktu yang seharusnya untuk belajar hilang begitu saja. Korupsi waktu berdampak serius. Individu kehilangan kesempatan berkembang, organisasi mahasiswa tidak efektif, budaya akademik menjadi lemah. Korupsi waktu kecil hari ini bisa melahirkan kebiasaan korupsi besar di masa depan. Menyalahgunakan tugas atau amanah saat menjadi panitia di kampus bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak kepercayaan dan kesempatan bersama. Dampak lain yang muncul juga dapat berubah seperti 1. Kerusakan reputasi, yaitu reputasi panitia dan kampus dapat rusak akibat tindakan tidak etis. 2. Kehilangan kepercayaan. Kepercayaan mahasiswa dan pihak lain terhadap panitia dan kampus dapat hilang. 3. Gagalnya acara yang diselenggarakan dapat gagal atau tidak berjalan dengan baik akibat penyalahgunaan amanah. Korupsi waktu membuat kita kehilangan kesempatan, merusak integritas, dan menghambat kemajuan kampus. Padahal, waktu adalah aset yang berharga yang tak bisa diulang. Lalu, bagaimana cara mengatasi korupsi waktu di kampus? Pertama, kita perlu membuat jadwal yang jelas dan prioritas tugas. Kedua, kita perlu menghindari gangguan dan fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Ketiga, kita perlu memantau kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan memahami konsep korupsi waktu dan cara mengatasinya, kita dapat meningkatkan kinerja akademik kita. Mari kita mulai dengan membuat perubahan kecil dalam rutinitas belajar kita sehari-hari. Sebagai kampus konservasi, UNES menanamkan budaya anti korupsi melalui pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan sikap disiplin. Nilai konservasi mengajarkan kita menjaga diri, lingkungan, dan waktu sebagai bentuk tanggung jawab. Inilah wujud nyata kontribusi UNES pada SDG 16, membangun institusi yang damai, adil, dan tangguh. Mahasiswa adalah agen perubahan. Kita bisa memulai dari hal sederhana, yaitu mengatur jadwal belajar dengan baik, menyelesaikan tugas tepat waktu, datang tepat waktu ke kelas dan rapat, menggunakan teknologi untuk produktivitas bukan sekedar hiburan. Dengan langkah kecil ini, kita ikut mendukung SDG 16, yaitu membangun institusi yang damai, adil, dan tangguh. Integritas lahir dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Korupsi waktu mungkin tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Mari jadi agen perubah, menjaga integritas, dan membangun budaya anti korupsi sesuai nilai konservasi dan SDGs 16, yaitu institusi yang damai, adil, dan kuat. Kita sebagai mahasiswa UNES, mari menjadi teladan, jaga integritas, gunakan waktu dengan bijak, dan lawan korupsi mulai dari diri sendiri. Karena UNES sebagai kampus konservasi berkomitmen mencetak generasi berintegritas untuk Indonesia yang damai, adil, dan tangguh. Sebagai kampus konservasi, UNES bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menanamkan nilai integritas melalui pendidikan karakter, mata kuliah anti korupsi, dan kegiatan mahasiswa. UNES membentuk budaya disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Konservasi di UNES bukan hanya konservasi alam, tetapi juga konservasi moral dan integritas akademik.
Menghargai waktu adalah menghargai masa depan. Hargai waktu, bangun integritas, wujudkan masa depan tanpa korupsi.